Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang manfaat tanaman sirih gading di media filter biologis akuarium ikan mas koki. Jadi banyak sekali penghobi ikan hias mas koki meletakkan atau menanam tanaman sirih gading ini di media filter biologis, baik itu menggunakan top filter kaca, top filter talang, ataupun sun filter. Ya, banyak sekali menggunakan tanaman ini. Jadi saya di sini tertarik membahas tentang tanaman sirih gading ini, apakah benar-benar bermanfaat untuk ditanam di media filter biologis atau tidak. Jadi teman-teman, silakan simak video ini supaya teman-teman dapat pembelajaran dari video kali ini tentang tanaman sirih gading di media filter biologis. Nah, semua akuarium ikan mas koki saya dan akuarium ikan hias lainnya, semuanya saya kasih tanaman sirih gading teman-teman, atau saya tanam tanaman sirih gading ini karena saya merasa banyak sekali manfaat dari tanaman sirih gading ini ketika diletakkan atau ditanam di media filter biologis. Nah, manfaat yang pertama adalah tanaman sirih gading ini bisa menghambat kotoran yang masuk kembali ke akuarium teman-teman. Nah, ini saya rasakan di akuarium 1 meter 150 cm, 60 cm, 80 cm, hampir semua akuarium saya itu semenjak saya menggunakan tanaman sirih gading ini, kotoran yang ada di top filter itu tidak masuk kembali ke akuarium teman-teman, tidak mencemari air akuarium. Nah, ini biasanya kalau saya misalnya ganti air ya, ganti air, membersihkan media filter, mekanisnya itu kan pompa dimatikan ya, pompa dimatikan, otomatis air di top filter itu kan berkurang. Nah, berkurang setelah saya selesai bersihkan media filter mekanisnya, saya hidupkan kembali pompanya. Biasanya air kan mulai mutar lagi ya, dari pompa disedot kemudian ke top filter mekanis ya, langsung ke biologis dan masuk kembali ke akuarium. Nah, biasanya dari output filter talang maupun top kaca itu mengeluarkan serbuk-serbuk. Nah, jadi serbuk-serbuk itu dapat mencemari air akuarium. Nah, jadi walaupun saya biasanya membersihkan media filter mekanis dulu, baru saya kurangi airnya supaya serbuk-serbuk tadi atau debu-debu yang ada di top filter tadi tersedot, terbuang teman-teman. Jadi setelah saya bersihkan media filter mekanis, baru saya buang air. Seperti itu biasanya saya mengakalnya. Tapi semenjak saya taruh tanaman sirih gading di top filter ini ya, top filter kaca maupun talang ini, serbuk itu berkurang teman-teman. Tetap ada masuk ke akuarium, tapi tidak sebanyak sebelum saya menggunakan tanaman sirih gading. Jadi manfaat yang pertama saya rasakan, tanaman sirih gading ini bisa menahan kotoran yang ada di top filter ataupun menyerap kotoran yang ada di filter biologis teman-teman. Itu ya. Kemudian manfaat kedua yang saya rasakan, saya merasa di sini air akuarium saya semakin jernih semenjak saya menggunakan tanaman sirih gading ini. Biasanya ya 1 minggu itu masih jernih ya, lewat dari 1 minggu biasanya 8 hari sampai 9 hari itu sudah mulai ada seperti berkabut ya airnya. Jadi semenjak saya menggunakan tanaman sirih gading ini, kejernihan air akuarium saya itu bertahan bisa sampai 2 minggu teman-teman. Nah, itu ya, mungkin karena di sini amonia yang ada di filter biologis itu kan sudah diolah oleh bakteri baik yang ada di filter biologis, dan kotoran yang ada di filter biologis tadi diserap oleh tanaman sirih gading ini sebagai makanan untuk tanaman sirih gading ini. Jadi manfaatnya luar biasa untuk
filter biologis akuarium. Ya, dia bisa menyerap amoniak, menyerap kotoran yang ada di filter biologis dan menjadi makanan untuk tanaman sirigading ini. Bahkan saya mau coba ya nanti bikin top filter khusus untuk mekanisnya ini, nanti saya lebihkan sedikit supaya ketika air mengalir di khusus untuk filter mekanisnya itu saya beri tanaman sirigading ya. Saya lebihkan, misalnya untuk mekanisnya itu 30 cm, nanti saya akan buat sekitar 50 cm. Jadi ketika air mengalir ke lubang output khusus filter mekanisnya, di situ nanti saya letakkan tanaman sirigading. Itu baru nanti saya akan coba ya teman-teman ya untuk kedepannya. Nah, itu dua manfaat yang benar-benar saya amati selama saya menanam tanaman sirigading ini di top filter akuarium saya. Kemudian tanaman sirigading ini dari kelebihan tadi teman-teman, ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu tanaman sirigading ini gampang sekali mati teman-teman ketika kita sudah mengangkat media filter biologisnya. Contoh ya, misalnya kita merasa media filter biologis kita itu kotor. Pernah saya membersihkan batu apung saya itu karena sudah banyak serbuknya ya, lumpurnya menumpuk di bawah. Jadi inisiatif saya bersihkan filter biologisnya sebentar. Kemudian saya angkat dulu ya tanaman sirigadingnya. Saya letakkan kembali. Ternyata dalam jangka waktu sekitar 2 minggu itu tanaman sirigadingnya berangsur mati teman-teman. Daunnya menguning dan akhirnya mati teman-teman. Sebelum saya angkat filter biologisnya, itu tanaman sirigadingnya subur sekali, bahkan menjalar. Dan setelah saya angkat saya bersihkan filter biologis itu, selang 2 minggu itu media filter biologisnya itu sudah running ya. Sirigadingnya itu mulai layu teman-teman, dan kalaupun tumbuh itu daunnya kecil teman-teman. Artinya tanaman sirigading ini dia tidak bisa sering-sering diangkat ya. Artinya dia bisa stres dan akhirnya daunnya menguning. Kemudian yang saya amati, tanaman sirigading ini memang dia tumbuh ya kalau kita taruh di top filter yang ada batu apung atau bioringnya. Cuma ya kalau misalnya kelamaan dia di dalam ruangan ya, akuarium di dalam ruangan, itu bisa tanaman ini tidak akan tumbuh subur teman-teman ya. Jadi ini saya perhatikan di top filter talang akuarium saya yang ada di ruang tengah ya. Itu tanaman sirigadingnya tidak mau tumbuh, tidak mau menjalar ya. Beda dengan yang di top filter kaca 150 cm ini, karena dia sering sedikit kena sinar matahari. Jadi agak subur ya, agak subur, tapi tidak begitu subur seperti tanaman sirigading yang ada di akuarium luar ruangan teman-teman, karena dia kena sinar matahari setiap hari dan terendam setiap hari teman-teman. Nah, itu jadi teman-teman bisa akali ya, kalau mau tanaman sirigadingnya tetap tumbuh subur di dalam ruangan, teman-teman bisa kasih lampu di top filternya ya, lampu yang murah saja atau lampu LED strip ya, supaya mengganti cahaya matahari ya, supaya tanaman sirigadingnya tetap tumbuh subur. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang tanaman sirigading di media filter biologis akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.